Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya mohon maaf sebelumnya karena baru record karena beberapa tadi saya coba record ternyata tidak bisa seperti itu ya, rekan-rekan. Jadi saya record ulang ini saya coba pakai menggunakan Zoom ya. Jadi Bismillah bisa ya. Nah, baik hari ini adalah pertemuan kedua tentang mata kuliah pemrograman terintegrasi ya. Jadi saya izin share dulu ya ini eh, materi atau referensinya saya ambil dari ini ebook ya, ini dari ebook seperti ini. Ada Enterprise Application Integration, kemudian dari McKinsey sini and Brown ya, kemudian ada dari jurnal juga. Dua jurnal ini nanti ada hubungannya dengan tugas yang ada di akhir ya, di akhir slide akan saya jelaskan. Ya, nah baik. EAI ini solusi bagi jadi Enterprise Application Integration itu adalah sebuah pendekatan ya yang baru, seperti itu, pendekatan yang baru di bidang industri ya, di mana pendekatan yang baru ini merupakan solusi seperti itu ya, merupakan solusi bagi eh, perusahaan yang tengah berkembang saat ini ya. Jadi kenapa sih kok enterprise application integration itu merupakan solusi? Ya karena seumpama ini ya. Jadi ada saya saya saat ini ya semuanya ada di bagian sales seperti itu. Nanti saya sudah jual 100 unit ya. Saya sudah jual 100 unit. Nah, kemudian pegawai accounting itu akan bisa langsung otomatis membaca bahwa Pak Agung ini bulan kemarin ya, itu sudah menjual 100 unit. Sehingga apa? Sehingga itu bisa nanti bisa langsung otomatis masuk ke dalam bonus ya. Kalau accounting berarti kan ada hubungannya dengan finance atau keuangan ya. Nah, itu. Jadi itu yang dimaksud dengan strategi bisnis baru sehingga apa? Sehingga lebih cepat ya, lebih cepat dalam proses apa? Komunikasi datanya jauh lebih cepat. Dan juga ini di EAI itu menggabungkan ya fungsionalitas aplikasi perusahaan yang sudah ada. Kayak tadi maunya ada aplikasi sales, ada aplikasi tentang accounting. Nah, itu digabungkan, diberikan sebuah jembatan. Nah, itulah gunanya dengan aplikasi yang EAI ini. Kemudian dengan ya digabungkannya seperti apa? Digabungkannya bisa menggunakan aplikasi ya. Jadi Anda membuat sebuah aplikasi, aplikasi itu nanti dijadikan sebagai jembatan gitu ya, atau Anda mengubah atau menambahkan code ya, source code baru di dalam aplikasi yang sudah ada gitu. Nah, atau di aplikasi middleware umumnya. Middleware ini adalah apa? Perangkat lunak ya atau aplikasi komputer yang memberikan layanan menghubungkan bagian-bagian yang berbeda dari sistem atau aplikasi. Nah, ini bisa juga beda-beda ya. Kayak contoh semuanya nih, soalnya kayak saya mengembangkan Visual Basic, saya membuat sebuah aplikasi dari Visual Basic. Otomatis aplikasi dari Visual Basic itu tidak bisa atau VB.NET itu tidak bisa kalau dijalankan di mana di Linux seperti itu ya, nggak bisa dijalankan di Linux. Nah, terus gimana Pak supaya bisa jalan di Linux? Nah, itulah yang maka diperlukan sebuah jembatan. Entah itu nanti ada sebuah ya, Anda create-kan satu website di mana website itu ya eh, otomatis bisa diakses oleh banyak OS atau sistem operasi. Dari aplikasi desktop yang ada di Windows tadi, maka dibuatkanlah sebuah jembatan ya, yang jembatan di mana jembatannya ini menghubungkan antara aplikasi desktop ya dengan aplikasi website tadi. Nah, itulah yang disebut dengan aplikasi jembatan atau EAI-nya tadi, integrasinya di situ ya. Jadi kombinasi sama mengintegrasikannya di ranah itu ada dua aplikasi tadi. Nah, middleware umumnya dikembangkan dalam sistem terdistribusi ya untuk memudahkan pengembangan dalam perangkat lunak dalam hal apa? Dalam hal komunikasi input dan output. Kayak contohnya seperti ini ya, rekan-rekan. Input ini namanya saat ini saya berada di ATM. Berada di ATM,
Gitu ya, berada di ATM A, kemudian saya sudah menarik uang seperti itu ya, narik uang 5 juta seperti itu. Maka otomatis saldo saya akan terdebit otomatis kan gitu di ATM tersebut. Nah, tidak lama kemudian saya cek lagi di aplikasi mobile ya, mobile banking itu pasti sudah berubah juga. Nah, itu artinya itu ada komunikasi di sini, ada input output ya, ada komunikasi di mana ada sebuah file ya, file entah itu file XML atau file PHP gitu yang memberikan jembatan dari ATM tadi supaya bisa datanya itu bisa diupload di online ya dan nanti bisa dibaca melalui aplikasi atau perangkat mobile banking tadi ya. Nah, ini adalah middleware arsitektur ya atau arsitektur secara umumnya ya rekan-rekan. Kayak contoh di sini ya ada hardware pasti, kemudian OS ya, sistem operasi. Nah, di sini ada platform middleware ya. Nah, platform middleware ini nanti menghubungkan antara seumpama nih Anda pakai menggunakan aplikasi desktop, kemudian ada aplikasi mobile ya, pager di sini ya, atau dengan database A ya, database B atau dengan internet. Nah, ini nanti namanya aplikasi desktop dengan aplikasi mobile dengan adanya platform middleware ini ya, maka ditambahkan sebuah eh, jembatan seperti itu ya. Jembatannya itu yang disebut dengan integrasi gitu ya. Jadi jembatannya itu integrasinya aplikasi-aplikasi ini yang disebut dengan middleware-nya tadi ya. Tuh. Jadi ini digunakan sebuah ini dalam kondisi offline ya. Oke. Nah, EAI ya, Enterprise Application ya, Enterprise Application Integration itu eh, jika dibandingkan dengan tradisional middleware itu apa sih? Ya, jadi kalau tradisional middleware ya, kalau tradisional middleware seperti ini, yang bawah ya, tradisional middleware dia aplikasinya itu berdiri sendiri ya, aplikasinya dependent ya, berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri itu ya dia tidak bisa terkoneksi dengan perangkat lainnya. Ya, Pak, kalau saya membuat kayak contoh ya, ada di aplikasi bengkel seperti itu. Anda membuat sebuah aplikasi bengkel yang tidak bisa terhubung oleh eh, datanya itu tidak bisa diakses oleh website apapun atau ownernya itu tidak bisa mengakses dari rumah gitu. Ngaksesnya gimana Pak? Ya ngaksesnya harus menyalakan aplikasi atau menyalakan PC, baru nanti di situ dilihat, oh laporan saya hari ini sekian. Nah, itu artinya aplikasi dependent ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan AI ya, ini maka aplikasinya dia independen. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya selain ada aplikasi desktop tadi yang internal ya, maka dia juga ada aplikasi jembatan tadi ya, dan juga ada aplikasi yang berbasis web. Gunanya buat apa? Ya gunanya adalah menghubungkan antara aplikasi desktop yang tadi dengan aplikasi yang ada di web sehingga apa? Sehingga owner itu bisa mengecek transaksi secara real time. Ya, real time saat ini ada kasir, mamanya ya, toko buka jam 7 gitu, toko buka jam 7, kasir namanya, si A gitu. Kasir A melakukan transaksi sampai nanti ganti shift-nya jam 12 ya. Ketika ganti shift itu maka, aplikasi ditutup dan langsung, upload ya, upload data penjualan dari jam 7 sampai jam 12 tadi. Di-upload menggunakan apa? Ya terserah bisa menggunakan, ada parsing method namanya, menggunakan ada parsing apa, eee, file ya, kita dikasih sebuah file untuk jembatannya, file PHP seperti itu atau file JSP ya, atau file ASP seperti itu digunakan sebagai jembatan. Ada juga yang mengirimkan file XML ya, mengirimkan file XML atau file teks ya, itu juga bisa. Ya, nah nanti dengan format-format tertentu file-file itu dibaca oleh aplikasi yang ada di EAI ini atau di aplikasi web ya. Sehingga apa? Sehingga antara di aplikasi desktop dengan yang diupload di berkasnya itu yang ada di web itu sama. Ya, sehingga owner cukup mengakses, oh ternyata pemasukan saya antara jam 7 sampai jam 12 siang ini itu sekian juta. Nah itu
Kalau sudah seperti itu berarti Anda sudah masuk ke ranah AI ya. Karena apa? Karena aplikasinya lebih dari satu. Dia tidak bisa aplikasinya cuma satu-satu. Ya, di sini makanya itu disebutkan dengan konfigurasi cross ya. Eh, apa saling saling komunikasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain ya. Seperti itu. Nah, yang kedua ada business process oriented. Kalau yang tradisional middleware ya, dia teknologinya berdiri sendiri ya, aplikasinya juga terpisah maksudnya. Aplikasinya itu depend ya dia dia berdiri sendiri, dia tidak bisa terkoneksi dengan orang lain. Teknologinya juga gitu. Kemudian bisnis prosesnya itu terbatas. Maksudnya ya kalau Anda membuat sebuah aplikasi, ya aplikasinya itu ya untuk divisi itu aja, divisi keuangan ya untuk divisi keuangan. Pak kalau saya ingin dikoneksikan dengan antara divisi keuangan dengan divisi SDM, nah itu nggak bisa. Itu namanya tradisional middleware. Tapi kalau ingin terkoneksi antara aplikasi keuangan dengan aplikasi SDM, nah itu sudah berarti sudah masuk ke ranah AI seperti itu ya. Jadi kalau pisah-pisah tanpa ada hubungnya, tanpa ada koneksinya itu dimaksud dengan tradisional middleware. Tapi kalau antara divisi aplikasi pada divisi A itu sudah terhubung dengan aplikasi di divisi B, ya ada hubungannya, ada jembatannya di tengah-tengahnya, maka itu disebut dengan sudah AI. Pak, jembatannya ini apakah database? Tidak ya, tidak juga seperti itu. Ya, database-nya ini pun database-nya harus bisa kalaupun database-nya harus database terpisah gitu ya, terpisah. Jadi yang namanya divisi A itu divisi keuangan itu dia punya database DB aplikasi DB keuangan. Nah, terus nanti itu menggunakan SQL Server. Kalau umpamanya satunya lagi divisi HRD, itu dia membuat sebuah aplikasi dengan database yang namanya HRD System. Ya, HRD System nanti HRD System ini menggunakan Oracle sebenarnya gitu atau MySQL. Nah, jembatannya adalah bagaimana menghubungkan antara data yang ada di SQL Server tadi dengan data yang ada di Oracle atau MySQL ini. Yang satunya dari divisi keuangan, satunya dari divisi SDM. Nah, itu dihubungkan seperti itu ya, rekan-rekan. Itu ya, itu yang disebut dengan AI ya. Jadi kalau sudah ada hubungannya, sudah ada jembatannya antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain itu disebut dengan AI. Ya. Ya, jadi itu ini penjelasan detailnya terkait hal yang tadi. Jadi AI itu berfokus pada integrasi, ya proses integrasi baik data maupun tingkat bisnis ya dengan sedangkan pendekatan middleware tradisional itu berorientasi hanya pada data ya datanya. Jadi kalau yang AI itu selain data dia juga ada proses dan juga ada proses bisnis ya dan juga ada fungsionalitas dari fungsionalitas yang ada di perusahaan itu. Sedangkan kalau middleware tradisional dia cuma fokusnya pada data. Data ini disimpan di database sudah selesai. Data ini terupdate di database sudah selesai. Ya, tapi kalau AI itu sudah, oh data ini harus bisa saya hubungkan dengan data yang ada di divisi lain. Nah itu yang disebut dengan AI. Ya, kemudian AI mencakup juga tentang pengembangan ya. Jadi kalau bisa dan nanti ketika mengembangkan sebuah sistem atau aplikasi AI itu harus bisa sistem yang Anda kembangkan ini harus bisa dikembangkan lagi ya. Jangan sampai yang bisa mengembangkan siapa? Ya Anda sendiri ya, jangan seperti itu. Kalau bisa dikembangkan lagi dengan ya itu tadi, kembangkannya kan cukup cukup apa, kan dibuatkan jembatan tadi ya, jembatannya tadi. Nah, jadi Anda membuatkan jembatannya itu, dikembangkannya ke arah sana sebetulnya. Kemudian yang ketiga, AI mungkin ke pengguna ya dengan sedikit kayak umpamanya penggunanya semakin lama semakin tidak paham gitu ya penggunanya. Pokoknya penggunanya hanya ngeklik satu tombol, nanti ya jadi dari sisi pengguna itu jauh lebih sederhana seperti itu, jauh lebih simpel. Tapi di background prosesnya itu yang luar biasa seperti itu. Ya, maka dari itu kata-kata di sini AI memungkinkan pengguna yang sangat sedikit memahami tentang detailnya
aplikasi, untuk mengintegrasikan sebuah aplikasi. Jadi kayak tadi ya, saya ngirim saya transfer data dari ATM A gitu ya, ke nomor rekening sekian. Nah, nanti, di ATM itu sudah keluar data transferannya. Kemudian saya cek di mobile banking, itu sudah otomatis juga sudah berubah. Mungkin perbedaan atau selisihnya kira-kira ya 5 menit gitu lah, 5 menit atau itu sudah terlalu lama ya 5 menitnya, seperti itu. Bisa hitungannya bisa 1 menitan ya, 1 menitan. Nah itu menggunakan beberapa file ya, kalau yang saya tahu ada yang dia dikirimkan menggunakan file XML juga. Ya, file XML. Karena saking kecilnya file XML itu, maka pengirimannya jauh lebih cepat, seperti itu. Karena lebih cepat, maka dia bisa, lebih cepat pula untuk diproses, ya, seperti itu. Nah, ini, AI teknologi di mana dia memberi, pengertiannya terhadap enterprise atau perusahaan yang besar, gitu. Kayak contoh ya, di sini ada divisi-divisi tertentu, ya. Ini dianya divisi-divisi ini sudah terkoneksi semua, tapi dia menggunakan client server ya. Kemudian kayak contoh ya di sini maksudnya adalah kayak contoh Anda, di sini ada divisi sales ya, di sini ada divisi, HRD seperti itu, di sini juga ada divisi tentang, keuangan seperti itu ya. Nah, kemudian di masing-masing divisi ini sudah terkoneksi, tapi dia tidak bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, ketika jaringan internet ini kayak contohnya ada sebuah situs e-commerce seperti itu ya, atau marketplace seperti itu. Nah, nanti kalau saya mau melakukan penjualan dan pembelian ya, penjualan seperti itu, ada datanya dari sini dijual, penjualan barang, produk, maka akan otomatis terrecord di sini ya. Seperti itu. Kemudian, nah selain itu juga ada kayak umpamanya nih, saya pengen tahu, kalau saya ngirim barang dari Surabaya ke Yogyakarta, itu berapa sih, ininya, biaya pengirimannya. Nah, biaya pengirimannya berapa, maka Anda bisa terhubung juga dengan sebuah, link ya, atau sebuah API dari perusahaan ekspedisi, ya otomatis di situ pihak ekspedisi menyediakan API ya, atau sebuah file seperti itu ya, atau sebuah halaman seperti itu ya. Nah, itu artinya Anda mengakses halaman atau file tersebut secara legal. Ya, itu, yang saya tahu ada beberapa perusahaan pengiriman itu memang di-open ya, ininya kode-nya itu memang di-open, jadi tidak tertutup ya. Nah, ketika Anda sudah tahu, maka itu semuanya saling terintegrasi, ya. Itulah yang disebut dengan, integrasi bagaimana AI teknologi memberikan sumbangsinya terhadap, perusahaan itu. Nah, kenapa kok integrasi? Nah, ini ya, ini, ilustrasinya seumpamanya ini ada divisi accounting, kemudian ada divisi HRD, kemudian ada divisi sales, ya, ada divisi research and development. Nah, seumpama saya berada di divisi sales ya, kalau tidak ada integrasi, maka, accounting ini suaminya tanya, "Pak Agung kira-kira bulan Februari kemarin berhasil menjual berapa unit ya?" Nah, dari pihak sales. Pihak salesnya, "Oh bentar ya, saya hitung dulu." Nah, kayak gitu. Kemudian nanti kalau sudah saya kabari dari pihak sales. Oke, nah kemudian accounting-nya balik lagi. Kemudian, pihak accounting juga tanya ke bagian HRD, "Kira-kira Pak Agung bulan kemarin itu masuknya berapa kali ya?" Waduh, saya belum rekap. Nah, itulah ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya ilustrasi seperti itu, ini yang, di perusahaan itu akan kalau tidak ada integrasi antara satu divisi dengan divisi yang lainnya, itu akan jauh lebih lama ya, bisa-bisa saya bulan ini itu tidak gajian. Kenapa? Karena data sales saya harus nunggu data rekapan sales, kemudian saya harus nunggu lagi data rekapan dari, eee, ini, masuknya absensi saya. Nah, itu pihak accounting sehingga atau finance itu masih belum bisa
mengeluarkan gaji saya karena saya belum dapat dari data dari sini. Nah, maka dari itu untuk integrasinya maka pihak human resource ketika saya sudah melakukan absensi, klik gitu ya, hari ini masuk, klik gitu. Nanti pihak accounting ini otomatis bisa melihat data saya, oh Pak Agung ternyata hari ini masuk. Nah langsung aja umpamanya accounting cukup dengan accounting-nya itu melihatnya secara review atau secara resume. Oh Pak Agung bulan Maret itu masuk katakanlah ya, jumlah hari aktif 28, ya Pak Agung masuk atau gini, nggak mungkin ya kalau jumlah hari aktif 28, jumlah hari aktif bulan Februari seumpamanya 20 atau 21 ya, 20 atau 21, dianggap aja 21. Kemudian Pak Agung berarti, resume dari HRD-nya berapa? HRD Pak Agung masuknya 21 hari, berarti kan saya masuk full. Nah, maka saya bisa menerima gaji. Nah, seperti itu. Untuk sales juga gitu. Oh, ternyata Pak Agung ini sudah melakukan atau menjual 100 unit. Maka nanti pihak accounting ini juga bisa mengakses data yang ada di sales ini. Sehingga apa? Sehingga datanya itu, oh Pak Agung karena sudah menjual 100 unit, maka dia bisa mendapatkan bonus seperti itu ya. Nah, untuk langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya hampir mirip dengan yang software development ya, software development SDLC, life cycle itu. Yang pertama ada inisialisasi ya, Anda memahami permasalahan, data, proses. Kemudian yang kedua, identifikasi ya, baik melalui aplikasi, proses bisnis atau skenario transformasi datanya. Kemudian pilih pendekatan yang sesuai. Apakah pendekatan Anda ingin menggunakan integrasi data, sistem, aplikasi, dan kemudian didesain, apply, ya, diterapkan. Setelah itu di testing. Sama yang terakhir, kalau perlu dilakukan maintenance, ya, agar apa? Agar aplikasi atau support-nya itu dikembangkan terus-menerus. Ya, ya ini terkait dengan tugas, ya, rekan-rekan. Jadi cari paper terkait dengan integrasi aplikasi atau data atau sistem atau metode. Ya. Nah, saya kasih contoh di sini, mamanya Anda searching ya integrasi aplikasi gitu ya. Nah, di sini kan ada banyak nih nanti ya keluar ya. Nah, ini pilih salah satu, kemudian ada satu kelompok ya. Karena berupa kelompok, maka pilih salah satu kelompok, milih salah satu aja di sini. Oke, saya ambil contohnya di sini adalah ini ya, integrasi aplikasi menggunakan SSU ya. Ini sama ini. Ada contoh. Nah, ini ya. Penerapan teknologi web service untuk integrasi layanan. Nah, jadi ini Anda baca papernya, ini contoh ya contohnya. Jadi kalau yang sudah saya kasihkan contoh ini, maka dia tidak boleh di-review lagi ya, tidak bisa di-review lagi. Kayak contoh, ini maka penerapan teknologi untuk integrasi layanan pusat puskesmas dan rumah sakit. Nah, ini di mana dia diimplementasikan. Nah, seperti itu. Nah, contoh buat integrasi, termasuk integrasi apa di sini? Apakah aplikasi, data, sistem, metode? Nah, itu ya. Jadi kayak contohnya di sini. Nah, kita baca ya, dia termasuk integrasi web service. Nah, web service ini termasuk integrasi apa ya? Kayak gitu ya. Jadi kalau web service ini dia apakah termasuk metode eh, atau yang integrasi data? Nah, kayak gitu. Nah, di sini nanti ada ya di latar belakang abstrak ya, itu dibaca nanti akan muncul itu termasuk integrasi apa ya seperti itu. Nah, ada SOAP, ada SOA ya, ada WSDL. Nah, ini termasuk integrasi apa ya sebetulnya? Nah, itu ya. Tadi ada itunya, ada ciri-cirinya seperti itu rekan-rekan ya. Kemudian baik, mengapa diperlukan integrasi tersebut? Nah, di sini juga pasti ada latar belakangnya ya, yang menyatakan bahwa kenapa sih kok perlu dilakukan integrasi ya. Nah, ini ya.
Jadi, rumah sakit rujukan memberikan layanan online ya, pendaftaran. Jadi, eee, ya ini pasien akan melakukan pencarian rumah sakit rujukan menggunakan aplikasinya berbasis web ya. Jadi, kira-kira aplikasi jadi, kira-kira ya dengan pasiennya itu tadi, dia bisa, eee, mana sih rumah sakit mana sih yang bisa memberikan, rumah sakit rujukan tadi ya, memberikan rumah sakit rujukan itu dari sisi, eee, apa, pengguna tadi yang mana sih gitu ya. Nah, karena apa? Karena harus lebih cepat kan, makanya saya sudah punya surat rujukan ya, atau saya saat ini, sedang sakit, maka saya pengen tahu nih rumah sakit yang kosong, atau yang, sedang sedang apa, kamarnya sedang kosong itu, rumah sakit mana sih? Nah itu kan, harus harus bisa kita, ini ya jawab ya, kan gitu. Nah itu di situ, ya. Mengapa diperlukan integrasinya? Ya dari sisi itu ya, data itu tadi. Kemudian yang ketiga, ruang link ini ya harus menjawab pertanyaan ini, when and where ya, kapan atau ketika proses apa diperlukan integrasi tersebut. Nah, ini di bukunya, proposalnya mesti ada ya, atau di jurnalnya ini selalu ada. Kayak contoh ini kalau dibaca lagi di bawah ada penjelasannya ya. Nah, ketika apa? Kemudian ini ada arsitekturnya karena di sini ya kan, ini ada arsitekturnya. Kemudian yang kedua ini ketika apa? Ya ketika dia login, kalau di sini kan integrasi aplikasi menggunakan SSO. Berarti kan dia ketika dia login ke dalam portal BINUS, maka dia akan, otomatis langsung, terintegrasi datanya. Bagaimana cara integrasinya? Nah, ini metodologinya seperti apa dan hasilnya seperti apa ya, itu. Eee, ini tugasnya dikerjakan secara kelompok, dan dikumpulkan ya. Ya nama kelompoknya harus sesuai dengan yang minggu kemarin. Kemudian file pekerjaan review paper di-upload di e-learning maksimal tanggal 7 Maret tahun 2021 pukul 10 pagi ya. Link upload tugas akan saya share di hari Rabu hari Rabu ya, Rabu tanggal 3 Maret 2021 ya seperti itu. Maksimal ini berarti kan tanggal 7 Maret. Tanggal 7 Maret itu hari Minggu ya. Ini ya hari Minggu ya pukul 10 ya. Untuk keterangan lebih lanjut akan saya, informasikan di grup WA ya. Eee, dan juga, informasi tentang format, paper atau review papernya itu seperti apa, itu akan saya share-kan juga di grup ya. Eee, ya gitu saja dari saya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.